Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Mariawatari dari kelas 4D4 LKA. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 pada selam. Latar belakang dari hal ini, hampir sebagian besar orang sepakat bahwa menyelam merupakan aktivitas yang beresiko tinggi, baik bagi kesehatan maupun keselamatan pribadi pelakunya. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, diperlukan suatu sistem manajemen K3 yang mengatur penggunaan APD untuk selam, dan dapat dijadikan acuan serta menjadi budaya oleh para penyelam. Penerapan sistem manajemen K3 ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan serta membantu tercapainya nihil kecelakaan dan nihil kerugian. Tujuan: mengetahui definisi dan tujuan dari keselamatan kerja, memahami konsep dasar K3 selam, mengetahui peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, mengetahui bahaya ketika tidak menggunakan APD. Manfaat: menambah pengetahuan khususnya di dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 selam. Batasan masalah: adapun batasan masalah dalam makalah ini adalah pembahasan konsep dasar K3 yang meliputi peraturan-peraturan K3 selam dan teori K3 yang berhubungan dengan selam. Konsep dasar K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Secara umum, keselamatan kerja merupakan ilmu dan penerapannya yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan kerja, serta cara melakukan pekerjaan guna menjamin keselamatan pegawai dan aset agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian lainnya. Sedangkan kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pegawai melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja yang meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pemberian makan serta minum yang bergizi. Dalam lingkungan kerja, beberapa istilah yang sering ditemui antara lain: hazard, yaitu sumber bahaya; danger, yaitu tingkat bahaya; risk, merupakan prediksi tingkat keparahan atau resiko; insiden adalah munculnya kejadian yang bahaya; dan a container, craniden, kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan atau kerugian. Peraturan-peraturan K3. Peraturan SM K3 menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 96, sistem manajemen K3 di dalam suatu perusahaan diarahkan kepada kemandirian perusahaan dan sangat bergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan tenaga kerja terhadap tugas dan kewajiban masing-masing, serta upaya-upaya untuk menciptakan cara kerja dan kondisi kerja yang selamat. Mekanisme operasi rutin dibuat sedemikian rupa, telah diatur melalui sesuatu mekanisme yang konsisten. Maka, tenaga kerja akan berlaku sebagaimana aturan yang telah dibuat dan peluang penyimpangan dapat diperkecil. Peluang penyimpangan sangat berarti bagi pengendalian kemungkinan kecelakaan kerja oleh faktor manusia. Berikut adalah alat pelindung diri. Yang pertama yaitu masker. Alat tersebut memberikan rongga udara antara mata dan air, sehingga penglihatan akan lebih jelas dan dapat melindungi terhadap iritasi air pada mata. Snorkel adalah sebuah pipa yang dipergunakan untuk bernafas bagi penyelam di permukaan air, berguna untuk skin diving sewaktu beristirahat di permukaan. Melalui snorkel, seorang penyelam dapat mudah bernafas tanpa harus menegakkan kepala keluar dari air saat berada di permukaan, sehingga dapat bebas mengamati keadaan bawah air. Fins digunakan untuk menambah daya kayuh penyelam sehingga menambah laju pergerakan dalam air, bukan untuk kecepatan. Teknik pemakaian ayunan kaki perlahan namun kuat serta santai. Rompi apung. Alat ini digunakan untuk memberikan daya apung positif saat berenang di permukaan air, untuk memberikan daya apung agar dapat beristirahat atau menyangga penyelam yang mengalami keadaan darurat. Pakaian selam.
Untuk memperlambat kehilangan panas tubuh karena adanya air hangat antara pakaian selam dan kulit, serta melindungi tubuh dari goresan karang maupun sengatan kehidupan laut. Sabuk pemberat. Tubuh manusia akan mendapat daya apung ke atas di dalam air sebesar 3/4 6 pound atau lebih. Wetsuit yang terbuat dari neopren akan menambah daya apung lebih besar 5 sampai dengan 25 pound. Maka, seorang penyelam untuk dapat dengan mudah masuk ke dalam air membutuhkan pemberat. Sarung tangan. Peralatan ini merupakan tambahan pakaian selam, berguna untuk melindungi anggota tubuh yaitu bagian dari tangan dari goresan tangan dan sebagainya. Tangan penyelam akan menjadi lembut jika terendam dalam air dan apabila tergores sangat sulit untuk menghentikan pendarahan. Scuba, singkatan dari Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, yaitu suatu peralatan selam yang dapat dibawa penyelam kemana saja dengan waktu tertentu. Data gangguan kesehatan. Pada salah satu contoh kasus yang saya ambil adalah penelitian penyelam tradisional di Maluku. Kecelakaan yang pernah dialami responden dari 38 responden, 35 responden pernah mengalami kecelakaan. Hanya 3 responden yang belum pernah mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang pernah dialami responden ketika melakukan penyelaman sangat bervariasi dan beberapa responden pernah mengalami lebih dari 1 kali kecelakaan. Gangguan kesehatan pada responden, seluruh responden, 100% pernah mengalami gangguan kesehatan. Jenis gangguan kesehatan sangat bervariasi dan sebagian besar responden mengalami gangguan kesehatan lebih dari 1 jenis gangguan. Gangguan yang paling banyak dirasakan responden adalah pusing dan pendarahan. Gangguan kesehatan yang dirasakan responden ada 12, yaitu pendarahan, tuli, nyeri pada persendian, kelelahan berlebihan, pusing, gatal-gatal, pandangan mata kabur, tidak sadarkan diri, tremor, nyeri pada tulang pinggang, kesulitan BAK, dan vertigo. Dari data tersebut, pada penelitian tentang gangguan kesehatan pada penyelam tradisional, kondisi yang memprihatinkan, yaitu pendidikan responden yang memang relatif rendah, mungkin menyebabkan ketidaktahuan mereka terhadap risiko gangguan kesehatan saat menyelam, tidak sesuai dengan APD dan dasar K3 yang ditentukan. Ketika menyelam, mereka melakukan pemakaian kompresor. Mereka hanya melihat bahwa pemakaian kompresor lebih aman dan lebih baik. Selain itu, mereka hanya tahu bahwa dengan memakai kompresor, mereka dapat menyelam lebih lama dan lebih dalam. Berarti akan mendapatkan hasil lebih baik dan lebih banyak. Mereka tidak melengkapi diri dengan sarung tangan dan pelindung kaki agar tidak terkena goresan karang. Mereka juga tidak tahu mengapa ada rekannya yang mengalami lumpuh, tuli, atau pendarahan. Bahkan, ada yang menganggap peristiwa itu adalah hubungannya dengan magis. Dapat kita simpulkan, gangguan kesehatan pada penyelam tradisional memiliki banyak faktor penyebabnya, yaitu faktor alat selam yang digunakan, masa kerja, lama penyelaman, kedalaman penyelaman, dan frekuensi menyelam ada kecenderungan mempengaruhi kejadian kecelakaan. Faktor masa kerja, lama penyelaman, kedalaman penyelaman, frekuensi menyelam, dan alat selam yang digunakan ada kecenderungan mempengaruhi kejadian gangguan kesehatan atau perdarahan. Peningkatan budaya K3 dalam hal ini, kepatuhan dan kesadaran untuk mengikuti SOP, penggunaan alat pelindung diri yang tepat, kelengkapan sarana dan prasarana K3, dan personel yang mempunyai pengetahuan K3 yang memadai sangatlah diperlukan agar dapat mengurangi terjadinya kecelakaan atau gangguan kesehatan. Demikian presentasi dari K3 Selam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.